Kota Palopo dulunya bernama Ware, yang dikenal dalam epik Laga Ligo. Nama Palopo diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604 bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami Tua. Kata Palopo ini diambil dari kata bahasa Bugis Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Yang kedua berasal dari kata palopoi, yang artinya tancapkan atau masukkan. Palopoi adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama bangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah mengatasi. Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu, menggantikan Amasangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad ke-17. Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putra mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerah di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu. Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalebata menjadi pusat kota kala itu. Dalam kajian M. Irfan Mahmud, pusat kota ini melingkar luas kurang lebih 10 hektar yang meliputi Kampung Amasangan dan Malimongan. Dalam perkembangannya, maka perlahan-lahan Palopo meluaskan wilayahnya dengan terbukanya kluster kampung tingkat 2, yakni Surutanga. Luasan wilayah kluster kedua ini sekitar 18 hektar dan diyakini dulunya menjadi pemukiman rakyat dengan aktivitas sosial ekonomi yang intensif. Menurut penelitian, diduga bahwa kampung Surutanga ini dihuni hampir semua golongan rakyat. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Surutanga saat itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada konteks awal perkembangan Palopo ini, batas kota diyakini berada melingkar di antara makam Jerae Surutanga di selatan, makam Malimongan di sisi barat, dan makam Raja Lokoe di utara Sungai Boting. Perkembangan Palopo kemudian dilanjutkan dengan tumbuhnya Kampung Benturu sebagai kluster tingkat ketiga seluas 5 hektar. Pemukiman Benturu kala itu dilingkungi benteng pertahanan yang terbuat dari tanah menyerupai parit. Tinggi rata-rata dinding benteng 2 meter dan lebar rata-rata 7 meter. Panjang benteng tidak kurang 5 km menghadap ke pantai. Benteng ini disebut Benteng Tompo Tika yang bermakna tempat matahari terbit. Lokasi benteng ini diyakini berada di sekitar kompleks perumahan Beringin Jaya. Kala itu, dalam areal benteng ini terdapat jalan setapak sepanjang 1.500 meter yang membujur timur barat. Namun demikian, Kampung Benturu ini diyakini tidak sejaman dengan Surutanga dan Lalebata. Benteng diperkirakan dibangun pada abad ke-19 untuk persiapan menghadapi Belanda. Dalam catatan Gubernur Celebes pada tahun 1888, D.F. Van Bram Morris, pada saat itu di Palopo ada sekitar 21 kampung dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 507 buah. Di era itu, Tampong menjadi wilayah paling padat dengan 100 rumah, lalu Punjalae 70 rumah, dan Amasangan 60 rumah. Total penduduk Palopo kala itu ditaksir sebanyak 1.140 jiwa. Jumlah ini belum termasuk penduduk di wilayah Pulau Libukang yang mencapai 400 jiwa. Ke-21 kampung tersebut adalah Tapong, Mangarabombang, Ponjalae, Bone, Parumpange, Amasangan, Surutanga, Pajalesang, Bola Sadae, Batu Pasi, Benturu, Tompotika, Warue, Songka, Pengoli, Luminda, Kampung Beru, Balandai, Ladiadia, dan Rampuang. Dari catatan Morris ini, bisa ditarik kesimpulan sederhana bahwa saat itu memang Palopo sudah memperlihatkan sebuah ciri masyarakat urban. Hal ini ditandai dengan pemusatan penduduk yang lebih intensif dibandingkan daerah lain di wilayah kerajaan Luwu.
Menurut M. Irfan Mahmud, masyarakat dari Toraja dan Luwu bagian utara mulai menghuni kota Palopo dengan menempati lahan bekas makam di Luminda dan separuh lahan persawahan sebagai kelanjutan pemukiman di tepi Sungai Boting. Kedatangan atau migrasi masyarakat Toraja dan Luwu bagian utara ini tentu didorong oleh sebuah harapan. Bagi mereka, selain menjadi bantuan untuk pertahanan militer kerajaan Luwu, Palopo juga dianggap lebih memberi harapan atas kehidupan yang lebih baik atas diri mereka. Ciri masyarakat urban ini ditegaskan lagi dengan membangunnya infrastruktur pada masa kolonial. Belanda mulai membangun Palopo pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial. Alun-alun kerajaan dibanguni pasar dan rumah jabatan pegawai Belanda. Istana Datu Luwu yang terbuat dari kayu dirombak dan diganti dengan bangunan berarsitektur Eropa. Didirikan pula sekolah, asrama militer, rumah sakit, gereja di sisi barat istana. Selain itu, pembangunan pelabuhan dan gudang di bagian timur merangsang tumbuhnya pemukiman baru. Banyak lahan rawa pantai diubah menjadi pemukiman. Demikian pula di bagian barat, yang mana lahan persawahan mulai beralih fungsi menjadi pemukiman. Daerah-daerah tersebut antara lain adalah Sempowae, Dangerako, Pajalesan, dan Boting. Perkembangan Palopo mengalami pasang surut akibat insiden 23 Januari 1946 dan pemberontakan DITII. Pembangunan kembali bergairah ketika Abdullah Suara menjabat Bupati Luwu kala itu. Ia membangun banyak infrastruktur seperti Masjid Agung Luwu Palopo, kantor Bupati Luwu yang habis terbakar akibat rusuh pilkada beberapa waktu lalu, rumah jabatan Bupati atau Sao Kotae, hingga pesantren modern Dato' Sulaiman. Hal ini menjadikan Palopo sebagai ibu kota Kabupaten Luwu mulai menjadi mencusuar ekonomi di utara Sulawesi Selatan. Perlahan tetapi pasti, peningkatan status kota administratif atau KOTIF kemudian disandang di 4 Juli 1986 berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 42 tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan PP nomor 129 tahun 2000 telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status KOTIF Palopo menjadi daerah otonom bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status KOTIF Palopo menjadi daerah otonom Kota Palopo. Dari beberapa unsur kelembagaan menguat seperti yang pertama, Surat Bupati Luwu nomor 135-09-Tapem tanggal 9 Januari 2001 tentang usul peningkatan status KOTIF Palopo menjadi Kota Palopo. Yang kedua, Keputusan DPRD Kabupaten Luwu nomor 55 tahun 2000 tanggal 7 September 2000 tentang persetujuan pemekaran atau peningkatan status KOTIF Palopo menjadi kota otonom. Yang ketiga, Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 135-922-Otoda tanggal 30 Maret 2001 tentang usul pembentukan KOTIF Palopo menjadi Kota Palopo. Yang keempat, Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nomor 41-Angka-Romawi 3-2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan KOTIF Palopo menjadi Kota Palopo. Yang kelima, hasil seminar Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo. Yang keenam, surat dan dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan organisasi profesi. Yang ketujuh, disertai dengan aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan KOTIF Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. Akhirnya, setelah pemerintah pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah, dan letak geografis KOTIF Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara,
Tanah Toraja, dan Kabupaten Wajo, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan akhirnya menjadi sebuah daerah otonom dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis sendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang, sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006, wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Palopo mencapai 88%. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi ini, Palopo tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Harapan ini tentu bukanlah harapan kosong belaka. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Palopo tercatat sebagai yang terbaik ketiga di Sulawesi Selatan. Inilah doktrin Wanua Mapatuo. Palopo dan Tanah Luwu pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan. Mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.